Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Teman-teman hadirin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar memantaskan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, dan kita belajar dari kitab Tarbiyatul Abna yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau seorang yang bermanfaat untuk umat. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di judul yang terbaru, yaitu Haibatul Walidain. Subhanallah ya akhwat. Di sini Syekh menjelaskan bahwa sesungguhnya orang tua di hadapan anak, dia seharusnya memiliki muru'ah. Muru'ah itu bahasa lainnya adalah kewibawaan. Jadi punya harga diri gitu loh. Orang tua itu subhanallah, ketika dia punya harga diri di depan anak-anaknya, maka anak-anak akan menyeganinya. Subhanallah. Percayalah, anak-anak yang memiliki orang tua yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti anak ini akan memuliakan orang tuanya itu. Subhanallah. Dan ini menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan ya akhwat. Apabila kita ingin anak-anak kita menghormati kita sebagai orang tuanya, subhanallah, maka jagalah ya kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah kita sebagai orang tua untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bermaksiat kepada Allah ya dan Rasulnya, pasti anak-anak pun mereka dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai anak-anak yang tidak mau mematuhi kita. Ya, subhanallah. Jadi kewibawaan sebagai orang tua atau sebagai pendidik, sebagai seorang guru, itu sangat penting di hadapan anak-anak. Bukan untuk meminta pujian dari mereka, bukan itu yang kita inginkan. Namun agar apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu didengar. Ya. Jadi di dalam proses mendidik itu ya akhwat, yang namanya kewibawaan adalah syarat yang harus ada pada diri seorang pendidik, dan kita sebagai orang tua adalah teladan bagi anak-anak kita. Ya subhanallah. Dan orang tua yang mereka itu subhanallah ya akhwat, bijak dalam menyikapi semua persoalan yang berkaitan dengan anak-anaknya, maka saya yakin anak ini juga akan memuliakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya, jadi penting kita untuk memiliki kewibawaan. Ya, di antaranya caranya adalah dengan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk ke kitab. Apa kata Syekh? Wala budda an yakuna lil walidaini hibatun fil baiti hatta yasma' lahuma wa yuta'. Lihat, sudah selazimnya, sudah seharusnya yang namanya al-walidain. Al-walidain di sini berarti ibu dan bapak. Al-walidain itu ibu dan bapak. Berarti kedua orang tua. Hendaklah kedua orang tua memiliki kewibawaan. Di mana? Apakah di luar rumah? Apakah seorang ayah dia memiliki kewibawaan di kantornya misalnya, atau seorang ibu memiliki kewibawaan di komunitasnya misalnya? Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi lebih dari itu, hendaklah seorang ayah dan ibu itu dia memiliki kewibawaan di hadapan anak-anaknya, yaitu di rumahnya, bukan di luar rumah. Justru kadang kalau misalnya ayah dan ibu memiliki kewibawaan hanya di luar saja bersama teman-temannya, bersama circle-nya, bersama komunitasnya, anak itu sudah subhanallah, sudah merasa dia kurang perhatian. Bahkan orang tuanya berkata itu kadang nggak didengar. Kenapa? Karena memang orang tuanya dia tidak
mendekat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tidak mendekat kepada diri anak-anaknya. Nah, kewibawaan ini gunanya untuk apa? Hatta yasma'u lahuma wa yuta'. Sampai anak-anak ini dia akhirnya mendengar apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya, wa yuta', dan anak-anak ini mentaati kedua orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tuanya memberikan sebuah nasihat, dia dengar, dan juga bukan hanya didengar tetapi juga diamalkan. Nah, jadi kembali lagi ya akhwat, bahwa kenapa kita itu harus menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah? Karena nanti Allah menggerakkan hati anak-anak kita untuk mentaati kita. Al jaza'u min jinsil amal. Ya, bahwa yang namanya balasan itu sesuai dengan amal kita. Kalau kita nggak pernah dengerin apa kata Allah dan kata Rasulnya, maka jangan banyak berharap anak-anak kita mau mendengarkan kita. Karena sesungguhnya yang namanya anak-anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Subhanallah. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ingat, seorang laki-laki yang dimaksud di sini adalah seorang suami, seorang ayah. Mereka adalah orang-orang yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Mereka adalah para pemimpin di mana? Di rumahnya, bukan di kantornya, bukan di tempat kerjanya, bukan pula dengan teman-temannya. Bukan, tapi lebih dari itu, seorang pemimpin di rumahnya yang memimpin anak istrinya, dan kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Subhanallah. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha. Ya, kita sudah bahas bahwa kita sebagai perempuan adalah penanggung jawab di mana? Di rumah suami kita. Ya, dan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, Syekh berusaha untuk menjelaskan kepada kita bahwa kewibawaan itu bisa dicapai dengan apa? Ya, tolong digarisbawahi. Kewibawaan orang tua dapat dicapai dengan taufik minallahi ta'ala. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah dalam menemani buah hati kita, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mendekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Ya. Kelak Allah akan berikan petunjuk kepada kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita. Kemudian Syekh mengatakan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa tips, ya. Jadi ya akhwat, apa yang bisa kita lakukan? Ya, agar kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai ibu, suami kita sebagai ayah tuh disegani oleh anak-anak kita. Yang pertama, kembali lagi kepada kita sebagai orang tua, ya. Al-ihtiramul mutabadil bainal walidain wa iqamatu hududillahi fima bainahuma. Subhanallah, ini loh akhwat, keberhasilan sebuah rumah tangga, keberhasilan sebuah pernikahan itu dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtiramul mutabadil bainal walidain, artinya apa? Kedua orang tua, suami istri, ayah dan ibu, mereka saling menghormati, mereka saling memuliakan. Istri memuliakan suaminya, suami memuliakan istrinya. Ibu memuliakan ayahnya, ayah memuliakan ibunya. Subhanallah. Kalau ada orang tua yang mereka saling memuliakan, ya, dan anak-anak melihat rukun yang namanya orang tuanya, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah. Banyak di antara kita ya akhwat yang anak-anaknya bermasalah, ternyata setelah ditarik, ya, permasalahannya bukan pada anaknya, namun anaknya bermasalah karena orang tuanya pun bermasalah. Orang tuanya, ayah bundanya, mereka tidak pernah akur, tidak rukun, saling menjelek-jelekkan. Ya subhanallah. Kami pernah menemukan seorang suami istri, ya, waktu itu berkunjung ke rumah kami, dan saya sama suami langsung yang menemuinya. Subhanallah ya akhwat, kami sangat terkejut ketika itu, manakala suaminya menjelek-jelekkan istrinya di hadapan kami. Begitu pula istrinya menjelek-jelekkan suaminya di hadapan kami. Dan akhirnya subhanallah, kami kenal mereka, dan seiring berjalannya waktu, mereka punya anak. Anaknya mereka menjadi anak yang bermasalah.
ya dikeluarkan dari sekolah, ya kemudian wal'iyadzubillah ya berpacaran sampai akhirnya masuk berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya, anaknya perempuan. Subhanallah. Lihat ya akhwat, kalau orang tuanya nggak pernah akur, orang tuanya nggak rukun, orang tuanya cekcok, maka dari mana anak akan mendapatkan teladan? Subhanallah. Jadi PR kembali untuk kita terlebih dahulu sebagai orang tua. Sudahkah kita saling menghormati dengan suami kita? Sudahkah kita saling memuliakan dengan pasangan hidup kita? Kalau belum, mari kita bangun bersama rasa saling menghormati, rasa saling memuliakan, rasa saling menutup aib-aib kita. Karena sesungguhnya yang namanya suami istri itu tidak lepas dari yang namanya kekurangan ya akhwat. Tidak lepas dari namanya kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya yang namanya suami ketika tahu ya kekurangan istri ditutupi. Seorang istri ketika melihat suaminya ada kekurangan ditutupi, saling melengkapi, bukan di hadapan anak-anak gitu ya. Mereka justru mengumbar aib sesama mereka ya. Apalah jadinya seorang anak manakala dia tahu bahwa orang tuanya ternyata memiliki aib yang sangat banyak. Jadi hati-hati bagi kita yang sudah menikah, yang sudah mempunyai anak, apapun kekurangan suami kita ditutupi. Ya jangan sampai diumbar di hadapan anak-anak kita. Ya, begitu pula para suami, jangan sampai mengumbar aib istrinya sendiri di hadapan anak-anak. Ya, karena itu akan membuat anak-anak akhirnya tidak memuliakan kedua orang tuanya. Yang kedua kata Syekh wa iqamat hududillah. Subhanallah. Yang kedua adalah suami istri itu adalah orang tua yang berusaha menegakkan hukum-hukum Allah. Lihat, akhirnya kan kembalinya ke situ ya akhwat ya. Masya Allah ya. Kembalinya ke situ. Kembalinya tuh ke evaluasi orang tua. Orang tuanya dulu yang berubah. Jadi sekarang kita introspeksi masing-masing dengan pasangan kita masing-masing. Apakah ada yang salah ya pada diri saya dan suami? Saya sudah benar belum sholatnya? Saya sudah benar belum dalam memahami syariat ini? Ya, kalau belum, berarti orang tuanya belajar lagi. Ayahnya belajar lagi, ibunya belajar lagi. Sehingga mengetahui apa batasan-batasan yang telah Allah berikan di dalam syariat. Baik, yang ketiga. Wa minha ta'limul abna, kitabullah wa sunnat rasulillah. Jadi yang ketiga adalah mengajarkan anak-anak. Apa yang diajarkan kepada anak-anak? Kitabullah. Kitabullah itu adalah Al-Quran. Wa sunnat Rasulullah SAW adalah hadis-hadis sahih. Ya, hadis-hadis sahih diajarkan kepada anak-anak kita. Wa ma yakhussul walidaini min dhalik. Ya, disebutkan bahwa diajarkan pula anak-anak kita itu apa kewajiban mereka ya khusul walidain min dalik. Kewajiban mereka kepada kedua orang tuanya. Diajarkan birrul walidain. Jadi tadi yang pertama diajarkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, apa sih yang perlu diajarkan? Apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah bagaimana caranya birrul walidain. Dan yang paling mudah mengajarkan anak cara birrul walidain adalah dengan kita menghormati orang tua kita terlebih dahulu. Ya, kita menghormati nenek kakeknya anak-anak kita kalau masih hidup. Ya, kalaupun sudah meninggal dunia juga kita bisa mengajarkan anak-anak kita dengan mengatakan, sekarang ibu mau silaturahmi ya. Dulu nenek itu punya saudara di sini. Ibu mau silaturahim. Ibu mau mengunjungi kembali teman-teman nenek yang dulu pernah nenek bangun persahabatan dengan fulana ya. Itu sebagai bentuk birrul walidain. Atau kita katakan kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, nah alhamdulillah ibu dan ayah insya Allah sebentar lagi mau menghajikan nenek dan kakek, gitu ya. Karena dulu kakek dan nenek belum haji, alhamdulillah ayah dan ibu sudah haji. Hal-hal seperti itu secara tidak langsung ya akhwat, itu mengajarkan pada diri anak-anak kita untuk berbakti kepada kita nanti. Ya subhanallah. Subhanallah. Dan banyak ya orang tua yang dia menginginkan anaknya berbakti kepadanya, namun mereka menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Banyak orang tua yang ingin anaknya kelak berbakti kepadanya, namun dia tidak memuliakan kedua orang tuanya. Ya, baik. Kemudian di sini faya'arraful abna'u bihaqqil aba'i wal ummahati fi uslubin hadi. Ya, dan akhirnya anak itu tahu gitu, apa sih yang harus dilaksanakan ya kepada ayah ibunya. Bagaimana akhlak, bagaimana adab terhadap orang tua. Ya subhanallah. Jadi nanti anak-anak akan mengetahuinya. Wa yubayyinu lahuma anna ta'atul walidaini fil ma'ruf ta'atullah subhanahu. Dan jelaskan kepada anak-anak kita bahwa yang namanya mentaati kedua orang tua itu dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Nah,
Ini tolong dicatat, bagus banget. Tolong digaris bawahi, Mbak. Dan fal tuhassil abna'aha ala ta'atil ab. Ya, jadi ibu ini kita nih ya sebagai seorang ibu, hendaklah mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya mentaati ayah mereka. Ya. Subhanallah, ini PR untuk kita semuanya. Seburuk apapun seorang ayah, perilakunya kepada anak, tetap dia adalah seorang ayah. Jangan pernah mengajarkan keburukan kepada anak-anak kita agar tidak mentaati ayahnya. Karena itu menjadi dosa jariah ya akhwat. Ya ingat ya, tetap yang namanya ayah adalah ayah. Tidak bisa digantikan posisinya dengan apapun. Jadi walaupun misalnya ada seorang akhwat, ada seorang ibu bermasalah dengan pasangannya, maka jangan sampai ajarkan anak-anaknya untuk mendurhakai ayahnya. Tetap ajarkan anaknya untuk memuliakan ayahnya. Begitu pula ya seorang ayah, dia juga menganjurkan kepada anak-anaknya untuk mentaati ibunya ala ta'atil ya subhanallah. Jadi kedua-duanya. Nak, itu adalah ibumu, nak, yang telah melahirkanmu, yang telah menyusuimu, yang telah membesarkanmu. Ya, ibumu dulu ayah lihat waktu kamu berada di rahim ibumu bersusah payah berjalan, nak, gitu ya. Ayo taati yuk, taati ibumu. Ayah juga sayang ke ibu. Nanti ibunya bilang, nak, dulu waktu kamu sekolah, nak, ayah yang mencari nafkah. Siang hari, matahari yang sangat terik, ayah bela-belain mengantarkan kamu sekolah. Ayah bela-belain untuk mencari nafkah agar kamu bisa bersekolah, gitu ya. Jadi subhanallah ya akhwat, kalau kedua orang tua ini mereka saling memberikan kebaikan kepada anaknya, menceritakan kebaikan pasangan hidupnya kepada anaknya, maka saya yakin anak ini akan menghormati kedua orang tuanya. Subhanallah, subhanallah. Wa yubayyin lahum 'azimun haqqo baik. Kemudian dijelaskan pula kepada anak-anak, ya seorang ayah menjelaskan bahwa haknya ibu itu sungguh sangat agung. Kenapa? Karena disebutkan ketika ditanya ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya mentaati gitu ya? Pada ibumu, summa ibumu, ummuk, baru kemudian abuk. Berarti betapa agungnya ya hak ibu ya untuk ditaati oleh anak-anaknya. Baik. Kemudian di sini juga ada ayat-ayat dan ahadis. Ahadis ini jamak dari hadis. Ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ini. Di antaranya wa ma hiya ta'ifatun minal warid fi hadzal bab. Yang pertama ada dalam surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Al-Isra, Al-Ankabut. Ya, baik, coba nanti saya baca, kemudian saya akan sebutkan syahidnya. Baik. Yang pertama surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lihat ya akhwat, kita itu diperintahkan untuk menyembah Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an bil walidaini ihsana. Sama ya akhwat, bahwa kita itu diperintahkan ya untuk mentaati kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya qul, katakanlah ta'alu, qul ta'alu ya. Marilah, kata Rasulullah SAW, ya, di sini dibacakan ayat-ayat yang berkaitan bahwa tidak boleh yang namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, juga hendaklah mentaati orang tua. Lanjut ya akhwat. Kemudian wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ihsana yubaluna. Ini akhlak seseorang anak yang menjumpai orang tuanya sudah lansia, sudah sepuh sekali. Maka kalau ya Allah memberikan amanah kedua orang tua yang sudah sepuh, indakal kibar ahaduhuma, salah satunya atau keduanya, au kilahuma, maka janganlah engkau berkata-kata ya, kata-kata aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Itu bahasa seperti membentak gitu ya. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya ya. Gitu. Itu ya. Jadi aja nggak boleh. Ya, membantah aja tidak boleh, apalagi membentak. Wa qul lahuma qaulan karima. Ada 3 ya, berarti nggak boleh membantah selagi orang tuanya tidak memerintahkan kepada sesuatu yang di luar syariat. Yang kedua, dilarang membentak. Kalau punya orang tua sudah sepuh, hati-hati ya. Hati-hati, jaga mulut, jaga pembicaraan ya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mendoakan. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua dan tidak menyombongkan diri. Berarti yang kelima, tidak menyombongkan diri.
Baik, lanjut Mbak Al-Ankabut. Ini juga sama wasainal insana biwalidayhi husna. Sebentar. Ini nih kaidah dalam mentaati kedua orang tua. Apa kaidahnya? Kaidahnya mentaati kedua orang tua kita dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun kalau orang tua mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ini kita tidak boleh mentaatinya. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada la ta'ati fi makhluk, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini banyak orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengikuti hal-hal baru dalam agama. Ya kita boleh menolaknya. Ya kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan syariat. Kalaulah misalnya orang tua menyuruh untuk meninggalkan sholat atau menyuruh anaknya untuk pacaran, ya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka boleh apa? Boleh untuk tidak mentaati kedua orang tua tersebut selagi apa yang diperintahkannya tidak sesuai dengan syariat. Lanjut next. Baik, wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan. Nah, ini dia. Ini bisa nih seorang ayah referensi ya kalau mau menjelaskan kepada anak-anak. Jadi seharusnya dalam rumah itu ada namanya majlis taklim. Ya, majlis taklim yang dipimpin oleh ayah atau oleh suami kita, ya, oleh ayah dari anak-anak di masing-masing keluarga. Nanti di antara yang dijadikan sebagai pembahasan di antaranya adalah surah Luqman, ya, surah Luqman terutama ayat 14. Jadi ayahnya berkata, hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Wahai anak-anakku, lihatlah bagaimana ibumu dulu mengandungmu. Bagaimana ketika engkau berada di rahim ibumu. Ya, ibumu berada dalam keadaan wahnan ala wahn. Ya, wahnan ala wahn ini dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, subhanallah. Wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya telah menyapinya dalam amain 2 tahun. Dulu kamu disusui sama ibumu. Sampai ibumu tuh terkadang ya menyusuimu rela untuk tidak makan. Sampai tulangnya kropos misalnya ya. Itu untuk apa? Yang penting anaknya bisa menyusu. Yang penting anaknya mau makan. Masya Allah ya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Maksudnya adalah birrul walidain. Ya baik, dalam surat Al-Ahqaf ini nih ibu-ibu yang usianya sudah 40 tahun. Ya, di sini ada doa nih. Tolong digarisbawahi, Mbak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, yaitu doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ini doa kalau seseorang sudah usianya 40 tahun. Wa balagha 40 sana hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Perbanyak doa ini. Ya, doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri setiap nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan mampukanlah saya, ya mampukanlah diriku untuk berbuat amal solih yang Engkau ridhoi. Lihat ya akhwat, usia 40 tahun, usia sebelum 40 tahun 39 atau bahkan yang di atas 40 tahun juga boleh baca doa ini. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah agar dijadikan hambanya yang bersyukur. Kita meminta kepada Allah agar dijadikan hambanya yang beramal solih dengan amal solih yang Allah ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki anak keturunan kita. Siapa yang memperbaiki anak keturunan kita? Allah. Jadi kita minta wa aslih li fi dzurriyyati, wahai Rabbku, tolong perbaikilah anak keturunanku. Kalau dulu saya bermaksiat kepada Engkau, suami hamba bermaksiat kepada Engkau, karena itu kelalaian dari diri kami. Karena kami tidak ada ilmu dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Dan Allah itu maha berkehendak.
Allah itu maha mendengar. Subhanallah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ibu-ibu yang dia menyesal gitu ya. Ketika anaknya sudah dewasa, dia baru tahu ilmu pengasuhan. Ya, Masya Allah. Ya, jadi tidak ada ya di dunia ini yang kita tidak bisa move on. Ya, semuanya harus bisa move on. Semuanya harus bisa bangkit. Ya, tinggal doa kepada Allah, minta pada Allah, wa aslihi fi dzurriyyati. Baru kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan inni tubtu ilaik, dan sesungguhnya saya tubtu. Apa tubtu? Tubtu itu bertaubat kepada Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya adalah bagian dari orang-orang muslim. Ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, dicatat yang di Telegram, karena teman-teman yang di Telegram hari ini Masya Allah cukup banyak. Dicatat ya di surah Al-Ahqaf ayat 15. Alhamdulillah. Kemudian wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jal. Ya, ketika itu disebutkan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallah. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud yang dimaksud, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling Allah cintai? Ya, subhanallah. Lihat teman-teman, para sahabat tuh yang ditanya tuh berkaitan dengan amal solih ya. Tanya kepada guru tuh yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan amal solih. Maka Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, mereka biasa menanyakan kepada Rasulullah SAW tuh dengan berbagai macam metode. Ya, kadang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan sesuatu yang buruk agar mereka tidak melakukan hal yang buruk tersebut. Ya, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang mulia dari kalangan sahabi radhiyallahu anhu. Ya, beliau seorang yang sangat luar biasa. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ya, beliau adalah seorang Hudaili dan beliau dipanggil dengan Ibnu Ummu Abdin. Ya, terkenalnya tuh Ibnu Ummu Abdin. Kenapa? Karena ibunya biasa dipanggil dengan Ummu Abdin. Dan Ibnu Mas'ud ketika beliau datang dari Hudail ke Mekah, ya, setelah ayahnya wafat, ya, pada saat perjalanan mencari nafkah, ya, kemudian Ibnu Mas'ud bekerja menggembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, ini bagus nih kisahnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud nih seorang anak yang mandiri dari kecil ya akhwat. Seorang anak yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia tidak mau merepotkan ibunya. Ya, apa yang bisa dilakukannya dilakukan. Yang menggembalakan kambing milik tuannya. Ya, tuannya yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, ketika dia sedang menggembalakan kambing, ketika itu datang dua orang laki-laki. Ya, di antaranya adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, ya, dan Abu Bakar ikut menyertainya, tiba-tiba salah satu di antara mereka, saya lupa apakah Rasulullah atau Abu Bakar, meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, bertanya apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum. Itu ya, karena waktu itu Rasulullah dan Abu Bakar tuh berlari dari kejaran kaum musyrikin. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud tahu ya, dan Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ada gak susu yang bisa diminum dari kambing yang kau telah gembalakan? Maka subhanallah, Abdullah bin Mas'ud ini karena orangnya jujur, beliau mengatakan, mohon maaf, ini adalah milik tuanku. Saya tidak bisa memberikan susu kepadamu dengan sia-sia. Ya, tidak bisa. Subhanallah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini pejantan? Ya, maksudnya belum besar. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud pun mengiyakannya, ya. Dan Rasulullah SAW mengambil anak kambing, subhanallah, ini mukjizat ya akhwat. Kemudian mengusap kambing tersebut dan berdoa. Maka atas izin Allah subhanallah, padahal anak kambing ya, Allah jadikan anak kambing ini subhanallah ada air susunya. Ya, padahal kan yang namanya anak kambing, bagaimana belum waktunya untuk diperah susunya, namun Allah jadikan anak kambing ini akhirnya memiliki air susu dan diminum ya oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, subhanallah. Dari situ, masya Allah, ya,
Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud terkagum-kagum gitu ya, Masya Allah. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam, Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau tuh ya akhwat terkenal sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud itu dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau seorang perawi hadis. Ya, bahkan Abdullah bin Mas'ud ini, subhanallah, ketika Rasulullah SAW mengatakan ya Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau minta dari Rasulullah SAW, beliau hanya meminta untuk didoakan. Ya, Masya Allah. Didoakan agar beliau menjadi temannya Rasulullah SAW di surganya. Subhanallah, subhanallah. Lihat. Luar biasa ya, sahabat itu, mereka tuh orientasinya tuh bukan dunia ya akhwat, tapi orientasinya akhirat. Masya Allah, akhirat. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan seorang yang ahli dalam Al-Quran. Qurra itu apa? Ahli dalam Al-Quran. Siapa yang ahli dalam Al-Quran? Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Masya Allah. Baca biografi Abdullah bin Mas'ud dan kisahkan kepada anak-anak kita. Insya Allah itu membuat anak-anak kita akhirnya nanti ngefan ke Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Masya Allah. Jadi bagus kisahnya Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, kita kembali ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Qala, yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha. Salat ya pada awal waktu. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau para ulama mengatakan salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha itu salat pada waktunya, karena setiap salat itu punya waktunya masing-masing. Ya, kita tidak bisa mengerjakan salat duhur di waktu asar kalau tidak safar. Kita nggak bisa juga mengerjakan salat subuh pada waktu duhur. Semuanya ada waktunya masing-masing. Qala summa ai. Abdullah bin Mas'ud ketika diberitahu salat pada waktunya tidak puas hanya dengan itu. Beliau bertanya lagi, summa ai. Ya Rasulullah, terus apa lagi amalan yang dicintai oleh Allah? Lihat, yang ditanya tuh bukan ya Rasulullah apa? Misalnya masalah dunia ya. Di mana saya mendapatkan unta gitu, enggak? Ya. Yang ditanya tuh amal apa yang dicintai oleh Allah? Tadi yang pertama adalah salat pada waktunya. Yang kedua adalah birrul walidain. Summa, kata Rasulullah, kemudian yang dicintai oleh Allah adalah birrul walidain. Apa birrul walidain ya akhwat? Berbakti kepada kedua orang tua. Summa ai. Ya tanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Lihat, padahal kan yang namanya berbakti kepada orang tua itu Masya Allah loh ya. Tapi nggak sampai di situ. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah azza wa jal. Kemudian di sini disebutkan qala haddatsani bihin walau istazathu lazadani. Beliau memberitahukan aku semuanya, seandainya aku meminta tambahan pasti beliau akan menambahkannya. Udah stop kata Abdullah bin Mas'ud ya. Mesti kalau saya tanya summa ai dijawab lagi sama Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud udah cukup 3 aja. Ya, apa tadi kata Rasulullah SAW? Salat pada waktunya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Yang ketiga apa ya akhwat? Al-jihadu fi sabilillah. Enggak apa-apa. Teman-teman kalau mau jawab juga enggak apa-apa. Ya anggap aja ini kajiannya offline ya. Kita lagi online tapi sambil jawab boleh ya. Baik. Walil ummil haddil akbari wan nasibil awfar min dzalik. Walil ya itu adalah seorang ibu. Itu dia lebih banyak mendapatkan hak ya untuk dimuliakan oleh anak-anaknya. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan baktiku? Qala ummik, ibumu. Qala summaman. Kemudian siapa? Qala ummuk, ya ibumu. Qala summaman. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Subhanallah. Berarti berapa kali ya? 3 kali. Ummuk, ummuk, ummuk. Qala summa abu. Kemudian ayahmu. Lihat, berbakti kepada ibu lebih ditekankan lagi daripada berbakti kepada ayah. Namun dalam hal ini berbakti kepada ayah juga ya harus kita lakukan. Tapi tidak seperti berbakti kepada ibu, lebih banyak. Baik, insya Allah ya akhwat, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.